Siksa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bid darain amin. Wa qala radhiyallahu anhu al-bab al-ashir fi fadilatil jumu'ah. Halaman 48. Bab yang ke-10 pada menyatakan kelebihan hari Jumat. Jadi di dalam hari Jumat itu ada terkandung rahasia di dalamnya. Jadi pada bab ini mengisahkan apa kira menjadi hari Jumat itu diciptakan Allah, kenapa hari Jumat itu penuh dengan kelebihan atau fadilat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Ujar Allah dalam Al-Qur'an, hai mereka yang beriman, apabila diseru bagi sembahyang pada hari Jumat, maka pergi olehmu kepada zikrullah, yakni mendengar khutbah dan sembahyang Jumat, dan tinggal olehmu berjual beli. Artinya tinggalkan ketika berjualan, nah ketika begawi, bilanya hari Jumat stop. Kenapa? Karena haram hukumnya berjual beli pada ketika itu bagi orang yang wajib atasnya Jumat. Jadi bila akan begawi sulai hampir dulu, ya kan? Akan dijual beli hampir dulu. Kenapa? Hukumnya haram. Adapun di karasinya juga jual beli atau begawi, hasilnya haram. Hasilnya haram. Mau dicarinya duit kalau kan berjual, lalu berubah hukumnya menjadi haram. Nah, itu. Kepada siapa nang kanan ini? Kepada orang yang wajib atasnya Jumat. Siapa ya seorang yang wajib Jumat? Orang yang kadata berisi ojor wajib. Nang ojor nang kayak apa? Orang dari ya kalau ada kopi jalan, ada kalau ke masjid itu ojor. Mata mengantuk mulai ojor mau keuyuhan lagi. Ya kalau ada kopi jalan, atau misalnya nih baju rigat ya, alasan kan ujur lah. Hah? Dia ada. Kau aja bersama, kau aja beli ke rumah, kau aja mandi. Ya kan? Nah di situ. Jadi orang nang kada wajib untuk sembahyang Jumat itu apa? Orang nang dalam keadaan hujan labat itu tidak digorkan ozor tuh lah. Kenapa? Karena ada kawat tulak hujanan. Tapi mau ada payung, kawan itu payung, ada ozor. Apalagi kita para kadang masih hidup di sini. Ozor ya, hujan kau aja baca hujan. Ya kalau apalagi bisi mobil, ya kalau kada ada alasan lagi untuk kau hujanan. Ya kan? Dan kehendaki bagi seru itu yaitu bang tatkala duduk khatib atas mimbar. Jadi mau kawan datang sebelum orang ajan. Karena di dalam riwayat itu malaikat itu menunggu di muka pintu masjid itu. Di muka pintu masjid itu dia menunggu dan mendoakan dengan rahmat Allah siapa yang masuk ke dalam. Bila sudah tuntung ajan, mulai ajan itu sudah ada lagi malaikat di situ biasanya tak. Makanya hadir ke masjid ini, memikau lebih sungsung lebih baik kecuali jadi hadir.
Nah, jadi hatib itu disunatkan untuk datang talulan Bandung. Pas mampasnya kok datang sembahyang tahiyatul masjid aja. Nah, itu untuk hatib. Ya kalau amun kita jadi hatib, maka itu berarti merasa jadi hatib. Ya kalau nah, jadi amun sasar songsong kita pulang ke masjid, sasar banyak dua Pak pahalanya. Ini bagi siapa seruan ini? Sebujurnya bagi laki-laki, bagi bini. Kalau di Arab Saudi binian lah sembahyang Jumat deh. Kayaknya cuman mayoritas kita di Indonesia itu memakai mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i lalakian nang ka masjid, babinian di rumah, tapi sunat juga buai babinian ini mendengarkan khutbah. Buka radio, buka Facebook. Ayo buka apa? Facebook lah. Banyak aja yang melihat. Nah, maka disunatkan babinian itu mendengarkan orang berkhutbah. Itu sunat loh pokoknya. Adapun mandi baisukan atau bini-bini laki-laki mandi hari Jumat, nah itu sangat benar kalau termasuk dianjurkan oleh Nabi kita mandi hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat itu disebutkan Sayyidul Ayam. Abahnya ayamnya ada artinya penghulu daripada hari. Ayam itu artinya hari. Makanya sama hari Jumat itu namanya hari raya. Hari Fitri, Idul Adha sama tuh penghulu daripada hari. Jadi ibaratnya kita mandi itu hakikatnya Pak membersihi dosa yang ada di dalam kita. Nah, jadi biasanya mandi tidak kalau mandi hari Jumat itu membersihi dosa yang ada di Allah. Tapi bila jadwalnya waktunya limbah subuh tuh, itu mulai itu sudah ketemu. Limbah subuh. Ya kalau mandi surat hendak pulang begawi misalnya. Saya masjidnya belak berdiri berniat dulu saja aku mandi sunat hari Jumat dapat malam Jumat ya kan. Nah tapi mau mandi wajib dulu niatnya hanya udah berniat biasa ini untuk mandi wajib hanya niat mandi Jumat sunat Jumat. Nah kalau jangan terbalik pulang mandi sunat Jumat hanya mandi wajib. Nah ya kalau jadi berniat biasa saja aku mandi hari Jumat. Yang paling afdal apabila hendak ke masjid seperti itu. Hendak pulang ke masjid, tapi sunatnya mulai terbit matahari, mulai lima subuh itu sudah mulai sunat. Ya kalau niat kita apa dalam hati kita mengagungkan hari Jumat. Artinya diawali dengan bersih. Ya Allah. Nah. Jadi hukumnya apa di dalam fikih kita sembahyang Jumat itu hukumnya wajib. Bahkan jar Nabi kita apabila 3 kali berturut-turut meninggalkan sembahyang Jumat itu dikategorikan hukumnya apa? Munafik. Ya kan? Munafik itu terhalang dari rahmat Allah. Ya kan? Sekali kata Bapak, 2 kali kata Bapak, nah yang ketiga kalinya itu sudah divonis munafik. Ya, terhalang daripada rahmat Allah. Doanya kalian dikabul akan itu orang munafik kan. Kalau jar Nabi ada 3 kata. Barang siapa yang talanggar 3 ini jar Nabi maka menjadi orang munafik yang murni. Idza hadatsa kadzdzaba. Bila dia berpandir berdusta. Bah, bila berpandir berdusta munafik. Itu munafik murni jar Nabi. Yang kedua Pak, wa idza khana wa idza tumina khana, bila ia berjanji ada apa? Oh iya sih, oke. Oke. Nah, saklenya ada deh. Itu narada munafik. Wa idza tumina. Nah, ketiga bilanya bakawan di khianat. Ya kan? Dikhianatinya, dibungulinya kawan naik. 3 kategori ini. Bila terlanggar, ini adalah munafik murni. Ini terhalang dari rahmat
Allah, tertutup segala nang menjadi mudah itu sulit Pak. Sementara bertobat jujur ya orang terkena munafik ini. Nah, termasuk 3 kali meninggalkan sembahyang Jumat. Ya apa? Nah, kenapa ya kamu jangan dibaca nih lah. Banyak banget mengandung hari Jumat itu sehari. Termasuk rezeki kita aja aneh. Rezeki kita tuh terkumpul di hari Jumat itu. Pas ya benar tuh terkumpul di tengah hari tuh. Tengah hari Jumat tuh. Mbak, bila kita tuntung salam hari ini kalau jangan bergerak batis padilatnya apa? Ada putus rezeki saling berjana. Berarti di situ letak rezeki kita. Nang jahir batin kita nih. Ya kan? Hidayah di situ juga dibuka agar selalu dapat hidayah Allah. Ya kan? Dan pulang orang yang mengerjakan sembahyang Jumat itu ya kalau inya sudah dapat zuhur berjamaah pulang. Nah, kalian dapat sembahyang zuhur berjamaah. Padahal kan sembahyang zuhur sudah dua rakaat aja tuh. Lalu di mana 2 rakaatnya nih? Hah? 2 rakaat itu di mana? Di khutbah itu. Nah, tahu lah rahasianya kan? Rahasianya jadi 2 rakaat di khutbah itu kan pernah lah mendengar lah belajar dari guru-guru yang lain. Di mana rahasianya ya? Di mana rahasianya? Di khutbah yang pertama dan di khutbah yang kedua. Ya kan? Ingatlah ketika Habib naik ke mimbar itu apa yang dibacanya ini? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahilladzi qad arsala rasulahu bil huda. Ya. Itu kita. Ini rahasia lah. Sekira menyamai sarakaat kita sembahyang sholat seminggu. Sambung ketika Khatib menyambat Alhamdulillah, sambung baca Fatihah. Alhamdulillah, jawab, sambung. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. Begamat lagi, jangan lari. Yang kedua kita bilang Alhamdulillah. Barang kalian sudah mati kan? Ya kan? Asal kita ingat di situ ada surah Fatihah. Nomang dan kiatan rakaat pertama dan kedua. Sembahyangnya kena 3, 4. Jadi mainnya sembahyang juga. Nah di situ. Nah, jadi ketika Alhamdulillah di imam maka sambung ya nah. Lawan surah Fatihah. Nah, jadi kita dapat pahala. Tak tinggal pangkhutbah seputing. Nah, maka mau kodok karena sembahyang dulu. Karena mau kodok karena sembahyang dulu bah hasrat dulu. Kalau ikan datang kan orang sudah para untung. Kalau untung maka dia guru kita dulu maka sembahyang dulu. Juhur kan. Kalau dapat juhurnya. Nah, banyak baik. Jadi orang yang sembahyang Jumat, ya kan, melepaskan daripada sifatmu nanti. Jarang lah. Mbak seminggu sekali juga bilang masjid surai. Ya populer benar ya. Seminggu sekali ya boleh bagi dari hari-hari. Nah, kita hilangi rumah Tuhan. Ada kegampangan masjid itu rumah Allah. Tumpuan rahmat, tumpuan hidayah. Tumpuan rezeki sabaratan anak Nabi rumah Allah di mana di masjid. Riwayat sambungannya daripada Sulaiman radhiyallahu anhu kata Sulaiman tadi bersabda bagiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidin ini pernah ya kan bertemuan lawan Rasulullah pernah berucap di sini. Apa kalimatnya yang diucapkan Rasulullah?
Ujar Nabi, adakah kamu ketahui wahai Sulaiman, ya, karena apa dinamakan akan dia hari Jumat? Kataku, ujar Sulaiman, tiada. Maksudnya ulun tahu apa Sulaiman. Jadi hari Jumat itu dinamai hari Jumat apa? Itu kebiasaannya. Kemudian sabdanya, jar Nabi, ya, Nabi bocah. Karena dihimpunkan padanya hari Jumat itu, Bapak kamu Adam diciptakan Nabi Adam. Hari apa? Hari Jumat. Nah, yang tanpa Nabi Adam ada lagi tidak? Ada deh. Banyu-banyunya gini, ada deh. Ya kalau banyu-banyunya gini, ada deh. Artinya awal diciptakan Nabi Allah Adam itu adalah hari yang paling bagus, hari Jumat. Kata setengah ulama pulangnya itu berhimpun apa tuh? Lambak Adam dengan rohnya. Oh, maksudnya digabungkan oleh Allah antara dan jasadnya. Kemudian daripada ada maksudnya jumpa 40 tahun. Ya. Tapi sah lawan dimisikin ya Allah Siti Hawa selama 40 tahun. Pertemuannya pun hari Jumat. Kemudian kata kila setengah ulama, karena berhimpun Nabi Adam dengan Siti Hawa padanya, yaitu kemudian daripada bercerai yang panjang hari Jumat. Kata kila karena berhimpun ahli negeri dan ahli dusun padanya. Kata kila, maksudnya kila itu setengah ulama berkata karena berdiri hari kiamat padanya, yaitu yaumul Jumat. Yaitu hari Jumat, jangan sampai hari kiamat. Diciptakan awal Nabi Adam hari Jumat dan hari terakhir hari kiamat pun karena nanti datang hari Jumat. Jangan lupa itu sahih hadis Nabi yang mengatakan hari Jumat. Sebagaimana firman Allah Taala dalam Al-Qur'an, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Artinya pada hari menghimpunkan. Maksudnya akan kamu bagi hari penghimpunan, menyebutkan akan dia oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hari yang berhimpun, artinya hari yang hancur. Ya kan, dunia ini yaitu hari Jumat. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku menyukakan kamu dengan 3 kesukaan. Telah menyukakan akan daku dengan dia oleh Jibril. Ya kan, sembah mereka itu. Menyukakan olehmu akan kami, sabdanya telah menyukakan akan daku Jibril dengan 70.000 hamba dimerdekakan akan mereka itu oleh Allah daripada api neraka. Apabila waktunya pada tiap-tiap malam Jumat. 70.000 leh, ya kan? 70.000 hamba dimerdekakan mereka itu Allah Taala daripada api neraka pada malam Jumat. Makanya pada malam itu berkhidmat kita berdoa lawan Allah. Nang nyata kita minta lawan Allah agar dibebaskan daripada satu sifat kafir, sifat munafik, ajab api neraka. Yang kita minta untuk ya Allah, perbanyaklah ibadah pada malam Jumat daripada malam-malam yang lain. Minimal kita etikaf barang di rumah. Ya Allah, etikaf di rumah. Maka kamu rame banget malam Jumat ini pasang undi di mana ada, di Pal 7 ada, di jalan masuk kantor, di operator
Dia jual. Kalau wilayah itu nang tahu 3 deh. Wah, panjang karena luar biasa. Waktunya malam Jumat. Ayo. Dan ya kalau orang di Arab Saudi malam Jumat tuh orang etikaf berdatang di rumah. Dan lain apa kali baca? Yang salawat dibaca malam Jumat tuh diperbanyak. Salawat. Kenapa saking bagusnya pada malam itu? Kita doakan, kita kirimi surah Yasin beserta keluarga kita yang sudah meninggal. Ya kah? Yang menghadang kisahnya di dalam Uskuriah ini ada kisah. Ada satu cerita dalam Uskuriah. Ada seorang ulama sipil itu kuburan di kubur tinggal ziarah dia taguring tamimpi sidin diguring di kubur itu melihat daripada penduduk kubur itu seberataan di hadapannya itu makanan yang lezat pakai baju hijau berataan pokoknya istimewa dilihat sidin pada mimpi pada orang itu dilihat sidin ada seikung pemuda merenung hanya kayak kita puncak di hadapannya ada hidangan dari hidangan ya kan berbeda dengan yang lain didatangi sini ditakuni oleh si ulama ini wahai fulan bin fulan karena baikan karena kaya yang lain diistimewakan oleh Allah itu apa ada kemudian si pemuda ini menjawab ujarnya aku kada ini pada luar misalnya ada lagi, keluarga ikan mana? Ada di keluarga tak ada. Siapa keluarga ikan? Keluarga ulun cuma mama ulun aja lagi. Abah ulun meninggal dunia. Ada di sidang sama tunggal. Ya kan tuh tunggal. Bapak, waktu ulun jadinya kalau tulak bepergian, ulun meninggal, kemudian ditinggalkan mama dikubur ulun di pemakaman ini. Mama ulun buli, sidin balaki. Mama ulun tadi, limba balaki kan bisa lagi mengatakan ulun. Ujar si pemuda tadi, ada yang mengatakan lagi mengirimi apa kada lagi malam Jumat kada ada apa? Lalu ujar si ulama tadi siapa gerang mereka, namanya si Ano, rumahnya di Ano. Jadi dari sini kayak Pak memadakan aku supaya percaya. Aku sini aku padakan di dalam kantong ulun di situ terdapat. Adinya aku dibelanja. Pokoknya itu separuh bagian harta warisan abah ulun. Padakan dia mama ulun percaya. Maka terbangun dia dari tidur. Dia tanya sini, dicari sini terdapat. Piankan narangnya si Ano. Pian besi anak narangnya si Ano meninggal dan ini. Jur minta kirimnya ada percaya intinya mamanya itu ada percaya dipadakannya apa aja mamanya itu menandakan supaya aku percaya lawan ikan dikisahkan di kantongnya ada separuh warisan dari uangnya itu lalu menangis makan pingsan lampu ikan tadi ketika didatangi si bola maka pada saat itu langsung diberikan sirin ini harta tolong engkau jadikan sedekah khusus untuk anakku. Disedekahkan oleh si orang tadi. Yang kalau disedekahkannya untuk anaknya tadi, yang menerima pemilik bulan tadi. Maka pada malam Jumat akan kemudian si Dini orang atau diguring di makam di kuburan. Tertidur pulang si Dini maka malam itu pun dimimpikan Allah melihat si pemuda itu sama sudah seperti pemuda yang lain. Artinya apa? Diberikan keistimewaan. Kenapa? Karena dapat kiriman. Nah itu. Jadi keluarga kita tuh mengharapkan sebujurnya. Kejar keluarga kita, keluarga dunia. Ada karena mengirimi aku lah. Ada karena mengirimi aku. Bila kita mengirimi orang yang dalam kubur itu dia berdoa kepada Allah apa? Jangan matikan ya Allah keluarga ulun itu sebelum engkau berhidayah. Jangan engkau matikan ya Allah keluarga ulun yang mengirimi ulun itu
sebelum dia dapat hidayah. Ayo. Kalau pangkat dapat kita ya, kalau kita mengirimi keluarga akan dapat berkah, tidak. Kita akan dapat berkah. Apalagi kuitan, misalnya kuitannya kalau sudah meninggal, dikirimi makanya kuitan kita mendoakan. Doa kuitan apa? Oh, kabul. Nah, di sini jadi jangan kosong. Jadi pada malam Jumat itu isilah kegiatan. Karena apa? Allah membebaskan 70.000 hamba Allah daripada ajab api neraka. Kita pintain betul. 70.000 tadi ya. Ada minggu ini minggu kena kalau boleh gilirannya, ya kan? Ada minggu kena, anak minggu kena kalau boleh gilirannya. Nah. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ujar Nabi kita, aku menyukakan kamu dengan 3 kesukaan. Telah menyukakan aku dengan dia, sudah tidak? Semuanya. Kalau semuanya. Dan semuanya menyukakan akan daku dengan 99 tilik yang menilik Allah Ta'ala dengan dia kepada umatku, ujar Nabi, pada tiap-tiap malam Jumat. Barang siapa menilik akan dia oleh Allah Ta'ala, tiada disiksa akan dia, dan tiap-tiap amal yang dikerjakan dia, maksudnya dikerjakan manusia pada hari Jumat, di surat baginya 70 kebaikan. Jadi pada malam Jumat itu kita beramal telah dipilih oleh Allah. Belajar tadi bila dapat pilih Allah, lapas siksa sudah kita. Dan siangnya hari Jumatnya pasti kita mendapatkan 70 kebaikan. Dengan berkat kita menghidupkan malam Jumat itu. Nah, barangkali Allah, kayak kita dilanggar bermudahan termasuk menghidupkan malam Jumat. Ya Allah. Nah intinya ada gaulian amal, ziarah ke makam kubur malam Jumat bagusnya. Itu, ya kan? Barang siapa yang malamnya beramal kebaikan dapat pilih Allah, lepas siksa. Siangnya 70 kebaikan yang ada. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam Gunyah, maksud dalam kitab Gunyah, telah merajikan oleh jamaah daripada ulama akan kelebihan malam Jumat atas malam Lailatul Qadar. Karena maksudnya berurang-urang, maka pahalanya amat banyak. Demikian lagi riwayat daripada Imam Ahmad, ya kan? Sama ya. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar imbang dengan malam Jumat. Ya. Kata Syekh dan kata Syekh Abdul Qadir Jilani, karena berulang-ulang banyak amat banyak demikian daripada Imam Ahmad. Dan kata Sayyiduna Umar radhiyallahu an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi kepada Sayyidina Umar, ya Umar, lazimkan olehmu dengan sembahyang Jumat, artinya jangan tinggalkan sembahyang Jumat, ya kan? Jangan tinggalkan sembahyang Jumat. Maka bahwasanya maksudnya merubuhkan segala dosanya seperti merubuh seseorang akan tanah daripada rumahnya. Jadi biar soleh hilang habis dosa kita dalam sembahyang Jumat. Dan kayak orang merumbuhkan rumah yang di atas tanah misalnya, yang terjadi habis hancur lebur dosa seseorang itu bilanya sembahyang. Ya Umar, tiada daripada hamba laki-laki mandi pada hari Jumat, ya kan? Bagi sembahyang Jumat, hendak sembahyang Jumat apa? Melainkan keluar maksud daripada dosanya seperti ya hari yang diperanakan oleh kuitannya, oleh ibunya. Sama orang yang limbah mandi tuh anak tuh lah masih gitu lah. Sama dosanya itu habis nang kaya seperti hanya keluar daripada perut ibunya. Ya Umar, biar Nabi pulang tidak didengar seseorang hamba yang keluar daripada rumahnya
bagi sembahyang Jumat, melainkan menaik saksi baginya tiap-tiap anak batu yang kita jajak dan tanah yang kita injak, dan mengucap istighfar baginya tiap-tiap batu dan bumi dan tanah yang ia berjalan atasnya hingga kepada Jumat, sampai kepada apa sedikit ya Allah. Ya Umar, tiada daripada seorang laki-laki yang memakai kain dan keluar air maksudnya bagi sembahyang Jumat, melainkan menilik Allah kepadanya dengan tilikan rahmat, kasih sayang Allah ya Allah, dan ditunaikan baginya tiap-tiap hajat. Apa ini hajatakannya tuh? Kabul. Yang air maksudnya berkehendak akan dia daripada pekerjaan dunianya, apa aja yang dicita-citakannya tuh hari Jumat telah ya kan, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhiratnya pulang, hajat akhiratnya pun dikabulkan Allah. Ya Umar, dia Nabi bilang bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan malaikatnya pada hari Jumat kepada dunia. Jadi malaikat Allah itu turun hari Jumat, maka mencatat segala kebaikan cihamba. Nah ya kan? Dan dilaporkan nanti kepada Allah ya, turun malaikat pada hari Jumat kepada dunia, maka berjalan mereka itu pada demikian di negeri dunia, hingga yang muadzin yang ajan sampai kepada orang ajan, maka apabila bang muadzin bersegera mereka itu kepada masjid untuk berjalan, jadi tetap disukan sampai muadzin itu ajan, maka yaklah si malaikat itu tak kumpul berada di masjid. Maka masuk mereka itu daripada beberapa pintu masjid, dan menanti mereka itu akan orang yang masuk padanya menunggu bisanya di muka pintu masjid, yang menanti orang yang masuk adalah masjid. Seandainya tuh kita melihat malaikat tuh silakan masuk gitu ya, kalau silakan masuk, makanya kita bilang ke rumah presiden, penjaga ini banyak kok, silakan masuk, silakan masuk. Jangan kita tuh disambut sulai di masjid itu, jangan kita tuh sadar melihat malaikat tuh silakan masuk ke duduk di sab pertama ya lah. Nah itu temannya ya kan. Maka apabila mereka itu akan orang yang rukuk atau sujud, berkata mereka itu, apa ujian malaikat ketika kita sedang rukuk atau kata sujud telah Allahumma afu anhu wa taqabbal minhu. Ujian si malaikat apa dia tuh? Hai Tuhanku, maafkan olehmu daripadanya dan terima olehmu daripadanya. Makanya orang nang sembahyang hari Jumat itu sabaratan diterima oleh Allah, baik rukuknya baik sesungguhnya. Kenapa? Karena ini dapat doanya para malaikat berdoa meminta kepada Allah, Allahumma afu anhu wa taqabbal minhu. Ya kan? Dan berhenti mereka itu pada pintu masjid dan membilang mereka itu akan orang yang masuk adalah masjid, menghitungnya 1, 2, 3, dan berhajat dan berjabat tangan mereka itu akan dia dan mengucap istighfar mereka itu baginya. Maka apabila berdiri khatib atas mimbar, duduk mereka itu antara beberapa saf, maka menilik mereka itu maksudnya para malaikat tadi kepada muka segala makhluk dan mengucap istighfar mereka itu para malaikat tadi bagi sekalian orang yang duduk mendengarkan si khatib itu tadi khutbah ya kan. Maka apabila masuk makhluk kepada sembahyang, maka masuk mereka itu sertanya sampai supaya ya, apa tuh? Menjumpai mereka itu mencapai ya, mereka itu berkat Jumat. Maka apabila memberi salam imam dan berdoa si imam itu, maka mengucap amin mereka itu malaikat tadi di dalam jumlah perhimpunan orang banyak. Maka diampuni bagi mereka itu dengan berkat malaikat ya kan. Nah kata kabul doanya karena si malaikat ini berdoanya kepada Allah. Maka apabila berpaling mereka ini pada tempat sembahyang, dilipat oleh segala malaikat akan suratan daripada pahala sembahyang mereka itu dan tasbih mereka itu dan istighfar.
mereka itu. Kemudian maka naik segala malaikat dengan dia kepada langit hingga berhenti mereka itu di bawah aras. Naik malaikat itu berhenti di bawah aras, maka berkata mereka itu, ujar malaikat itu, hai Tuhanku, inilah sembahyang jamaah pada negeri ini ya Allah. Nah, negeri ini. Atau maka firman-Nya Allah, pergi olehmu, ujar Tuhan dari ucapan para malaikat, pergi olehmu dengan sembahyang itu kepada Jibril, dan kata olehmu baginya bahwasanya Allah SWT menyuruh akan dikau bahwa engkau pergi dengan sembahyang ini kepada khazanah atau yang ada padanya. Demikian jamaah itu, maka membawa pergi dengan dia oleh Jibril kepada khazanah itu, padahal yang di dalam menterinya, hingga hari kiamat. Jadi setiap kegiatan kita hari Jumat itu ada suratan dicetak, ya kan, sampai hari kiamat catatan ini. Jadi masya Allah. Nah, kalau kita tahu padilah hari Jumat itu kan sayang benar kadang masih gitu. Rugi rasanya kadang sama sedikit. Kenapa? Karena tumpuan rahmat, tumpuan keampunan, tumpuan rezeki sabaratan letakkan di hari Jumat gitu. Jadi sore rugi benar. Namun kita ada sembahyang Jumat. Ya Allah, banyak lagi fadilat hari Jumat yang luar biasa. Yang jelas kita mumpung masih diberi Allah Ta'ala umur, mengambil fadilat yang ada di hari Jumat itu. Kalau orang bahari solai libur hari Jumat kada libur aja. Jadi libur tuh hari Jumat. Orang bahari ya, kalau orang bahari kada libur hari Minggu. Nah, kalau bahari itu hari Jumat. Jadi hari Jumat itu khusus bagi ibadah. Ibadah bekal kita untuk akhirat. Ya Allah, nah, khusus nang hari itu untuk kita munajat, doa, ya kan, kegiatan agama. Ya Allah, bagi sudah umur tuaan ini ya Allah, bagi ingatnya sudah baik mengumpulkan daripada amal akhirat. Dunia kita cari, akhirat kita kejar. Jangan dunia kita kejar, jangan, ya kan? Dunia kita cari, ya kalau maksudnya kita mencari dunia, akhirat kita kejar, ya kan? Kita kejar agar kita di episode selanjutnya, kehidupan selanjutnya akan mendapatkan rahmat naungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat bahwasanya Allah menjadikan satu malaikat baginya 40 tanduk, antara satu tanduk itu. Nanti kita bahas lagi insyaallah malam Selasa akan datang. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah.